Pembahasan mengenai adzan sholat Jumat ini kita awali dari Kiai Haji Idrus Lamli, Nahdlatul Ulama. Adzan Jumat 2 kali itu, Ahlus Sunnah itu ikut sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Berpeganglah kamu pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kebijakannya pasti benar. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Azan Jumat itu pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa Umar itu 1 kali. Ketika imam duduk di atas mimbar, imam duduk baru azan. Pada masa Sayyidina Utsman, penduduk Madinah ramai. Aktivitas ekonomi di pasar semakin berkembang. Azan 1 kali banyak orang telat. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman menambah azan yang pertama. Jadi azan yang pertama itu azannya Sayyidina Utsman. Masa gak percaya sama Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman itu sahabatnya Rasulullah, diambil menantu Rasulullah 2 kali. Dan Rasulullah menjamin Sayyidina Utsman masuk surga. Masih kurang percaya sama Sayyidina Utsman. Lalu percaya sama orang yang membid'ahkan. Kan enggak kan? Yang membid'ahkan itu enggak ada jaminan masuk surga. Dilanjut yang kedua oleh Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Yang disebut dengan adzan itu adalah al-i'lamu bidukhuli waktu sholat. Pemberitahuan masuknya waktu sholat. Sekiranya sekarang ada yang disebut adzan awal dalam praktek kita sekarang, berarti itu bukan adzan syar'i, karena dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Berarti ini sudah bid'ah, yaitu keluar dari hakikat adzan. Adzan memberikan tahu waktu sholat tiba, ini ada adzan sebelum waktunya. Berarti keluar dari ketentuan syariat. Jika demikian, benarkah Utsman berani membuat syariat baru? Nggak mungkin kan? Saya ulangi, adzan awal yang biasa seperti di kita keluar dari ketentuan syariat. Kalau demikian, benarkah Utsman melakukan itu? Maka ada tidak buku Ustadz Aceng terjemahan tentang kesalahan-kesalahan umum dalam sholat? Di situ lihat fakta sejarahnya Utsman bin Affan, adzan bukan di luar waktu. Adzannya di waktu yang hampir sama dengan adzan masuk sholat. Hanya bedanya dilakukan di luar karena memberitahu untuk orang yang belum datang. Berarti Utsman tidak melakukan bid'ah karena interval waktunya justru sudah masuk waktu sholat. Nah, praktek kita sama sekali tidak ada dalil ke Utsman. Karena satu, Utsman matos masuk waktuna. Yang kedua, tidak ada pengeras suara, maka dilakukan di zawiyah di pasar. Di urang mah 2 kesalahannya. Satu di luar waktu, yang kedua di jero masjid. Padahal mik sudah ada. Maka dalam tanda petik dibela dengan sejarah dan dalil jelas tidak kena. Maka insya Allah Utsman tidak membuat syariat baru yang membedakan strategi untuk mengingatkan, bukan di masjid tapi di luar waktunya, tetap di waktu masuk waktu sholat. Itu fakta sejarah yang harus diluruskan. Ketika yang menyebar disangkana Utsman sebelum itu membuat syariat baru, tak mungkin sahabat melakukan itu. Begitu maksud adzan awal zaman Utsman. Kemudian pandangan kelompok Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Utsman berijtihad untuk membuat adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama di sholat di hari Jumat dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat. Yang masuk waktu sholatnya pas adzan keberapa? Kedua, ya. Sehingga dikumandangkan di pasar-pasar, agar orang-orang yang bekerja di pasar bersiap-siap. Karena kalau mereka tidak seperti kita dahulu, ya. Mereka tidak punya jam. Mereka saking sibuknya mungkin tidak perhatikan pergerakan matahari.
kapan masuk waktu Jumat mereka tidak perhatikan, sehingga kalau tiba-tiba dikumandangkan azan mereka terburu-buru sehingga khawatirnya tatkala menuju masjid terlambat, belum sempat mandi. Dan ini pernah dialami oleh Utsman. Utsman dia sendiri pernah terlambat datang ke masjid, ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu yang berkhutbah, Utsman terlambat. Bisa jadi Utsman membuat azan pertama dan azan kedua ini agar orang-orang tidak terlambat sebagaimana dia pernah terlambat. Dan ini ijtihad Utsman. Ijtihad Utsman ini disepakati oleh seluruh para sahabat, maka menjadi sunnah, menjadi sunnah. Azan pertama, azan kedua tatkala hari Jumat. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, terutama sunnah yang diijtihadkan oleh Umar. Ya, Nabi mengatakan dua, sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti berbeda dengan sunnah Nabi, paham? Saya ulangi, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berarti mereka punya sunnah-sunnah yang Nabi tidak kerjakan. Sunnah yang baru, ijtihad mereka melihat situasi dan kondisi. Tatkala Utsman berijtihad membuat azan pertama, azan kedua yang Nabi belum pernah melakukannya, disepakati oleh para sahabat, tidak seorang sahabat pun yang protes. Maka ini merupakan ijma. Kenapa Nabi tidak mengumandangkan azan pertama, azan kedua? Karena zaman Nabi sahabat masih sedikit. Orang-orang tidak begitu banyak, kesibukan masih sedikit. Setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, puluhan tahun berikutnya. Kemudian Utsman, di zaman Utsman ya baru kemudian diadakan azan pertama, azan kedua, karena masyarakat sudah banyak dan pasar mulai besar ke sana sini, orang mulai sibuk dengan dunia dan macam-macam, maka perlu diingatkan. Dan oleh karenanya di Al-Haramain ya, di Mekah dan Madinah masih tetap menjalankan sunnah ini. Mereka mengumandangkan azan pertama, azan kedua, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Azan pertama, azan kedua bedanya setengah jam. Bedanya setengah jam. Karena fungsi azan pertama adalah untuk mengingatkan para pedagang bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu salat. Makanya kalau azan terlalu dekat, 5 menit kurang manfaat waktunya, kurang manfaat fungsi azan pertama. Azan pertama itu berfungsi kalau jaraknya berapa? Kira-kira setengah jam. Oke lah 15 menit, tidak ada masalah. Yang penting begitu mereka mendengar azan pertama, mereka siap-siap. Waktunya tutup toko, waktunya pulang, waktunya mandi, waktunya beres-beres, waktunya pergi ke masjid. Ya. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya azan pertama adalah bid'ah, enggak boleh. Tidak boleh. Ini pendapat yang keliru. Siapapun yang mengucapkannya pendapat yang keliru. Meskipun diucapkan oleh sebagian ulama, ini keliru. Kenapa? Karena ini ijtihadnya Utsman dan ijma' para sahabat, dan Nabi nyuruh kita ikuti apa? Utsman radhiyallahu anhu, ya. Maka ini adalah sunnah yang barang siapa yang ingin mengerjakannya silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Yang enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau dikerjakan oke, setengah jam sebelum azan Jumat dikumandangkan azan. Ya, agar orang siap-siap, dan inilah yang dilakukan di Al-Haramain, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, dan juga dikumandangkan di masjid-masjid kampung. Ya, karena saya tinggal di Madinah lama, di masjid-masjid kampung dikumandangkan azan pertama. Azan pertama baru azan kedua. Dan bisa jadi Utsman mengambil hal ini dari kias kepada azan subuh. Karena azan subuh di zaman Nabi SAW juga ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, azan kedua dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, makanya Nabi SAW bersabda tentang waktu sahur. Jadi azan pertama dikumandangkan oleh Bilal. Ingat, azan pertama dikumandangkan oleh Bilal itu bukan untuk salat malam, tetapi untuk mengingatkan sudah tiba waktu sahur. Agar orang yang sedang salat malam siap-siap sahur. Orang yang masih tidur segera bangun untuk apa? Sahur. Jadi azan pertama itu bukan untuk salat malam. Azan pertama adalah untuk persiapan, sama seperti hari Jumat. Ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama untuk agar orang bersiap-siap pergi salat Jumat, sehingga mereka tidak terlambat.
Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Adzan di hari Jumat itu memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzan itu cuma 1 kali di hari Jumat. Tetapi di zaman Khalifah Utsman, nanti silahkan baca sirah tentang beliau, itu orang-orang pada saat hari Jumat itu mulai terlena, sehingga pada saat hari Jumat banyak orang-orang yang ada di pasar, banyak orang-orang yang ada di ladang, yang ada di kebun, itu mereka terlambat sholat Jumat. Jadi mereka telat. Karena itulah kemudian sahabat Utsman bin Affan itu menginisiasi apa ya? Beliau kemudian menganjurkan untuk adanya muadzin di tempat-tempat keramaian sebelum masuk waktu sholat Jumat. Maka dikirimlah muadzin di tempat-tempat keramaian, di pasar tadi, sehingga ada adzan awal di tempat keramaian. Nah, sehingga orang tahu, oh ini hari Jumat, ada adzan. Lalu kemudian mereka pulang. Dan inilah yang kemudian sampai sekarang itu adzan awal di hari Jumat itu masih diamalkan di sebagian orang. Termasuk kalau di Masjidil Haram itu juga ada adzan awal supaya orang yang tawaf berhenti. Nah, sehingga orang menyusun shaf untuk sholat Jumat. Nah, jadi ini adalah adzan yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Boleh enggak? Boleh. Karena sunnah itu selain sunnah Nabi ada namanya sunnah khulafaur rasyidin. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Hendaknya engkau mengikuti sunnahku, termasuk juga sunnah khulafaur rasyidin. Itu dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin itu tidak bid'ah. Jadi apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin itu tidak bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan pembukaan Al-Quran misalnya dianggap bid'ah, Nabi sudah mengatakan yang dikerjakan khulafaur rasyidin itu sunnah. Dan khulafaur rasyidin itu disebutkan kurun waktunya selama 30 tahun. Dan itu ada 4. Siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum. Maka apa yang mereka kerjakan itu adalah sunnah. Sehingga kalau pertanyaannya mana yang lebih kuat, semua kuat karena ada rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan yang cukup adzan pertama adzan 1 kali ya adzan 1 kali saja kalau tidak ada hajat. Kalau karena ada hajat seperti di Masjidil Haram supaya orang tawaf berhenti ya adzannya 2 kali. Atau di tempat tambang misalnya batu bara orangnya jauh-jauh pada belum istirahat mungkin. Nah, diadzani 2 kali supaya apa? Supaya orang-orang yang ditambang tadi segera istirahat misalnya. Sehingga kalau diperlukan 2 kali, 2 kali. Kalau sekali, sekali. Ini adalah bagian dari sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga tidak perlu diperdebatkan adzan sekali atau 2 kali. Yang sekali itu sunnah Nabi, yang 2 kali sahabat Utsman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Hanya masalahnya kalau adzannya di masjid bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, kan kalau sekarang adzannya di masjid. Nah, saya tidak tahu. Begitu nggih. Nanti ndak jenengan takon meneh, lho saiki oleh adzan nang masjid. Saya tidak tahu. Yang jelas adzan 2 kali di hari Jumat itu adalah yang disampaikan oleh sahabat Utsman. Yang pertama di keramaian, yang kedua di masjid. Nah, kalau di Masjidil Haram semua dua-duanya di Masjidil Haram, wong tawafnya di Masjidil Haram. Nah, kalau adzannya tidak di pasar di masjid bagaimana? Sekali lagi saya tidak tahu. Nah, nanti silahkan tanyakan sama yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran oleh Dr. Andes Ahmad Sukina. Kanan nida yaumal jumu'ati awaluhu idza jalasal imamu ala mimbar. Ya, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kasuran nas zatan nida as-salisa ala Zawra'i. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dulu adzan hari Jumat pada awalnya yaitu pada Nabi zaman Nabi Muhammad SAW
pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman Umar bin Khattab, adzan itu dikumandangkan apabila imam sudah di atas mimbar. Seperti biasanya yang kita lihat itu. Kemudian setelah pada masa Khalifah Utsman dan orang-orang tambah banyak, artinya orang Jumatan atau orang Islam itu makin banyak, ia menambah adzan yang ketiga di Zaura. Zaura itu suatu tempatnya di pasar. Nah, maka karena orang makin banyak, kalau adzan dikumandangkan sekali, ya dikhawatirkan tidak dengar, maka sebelum masuk masjid imam mau khutbah di mimbar, adzan yang pertama itu, adzannya pun tidak di masjid, dilakukan di pasar. Orang yang sibuk berjualan itu dipanggil, hayyalus shalah lah, biar mereka datang terus ke masjid. Nah, itu karena alasan Utsman tadi, karena manusia makin banyak dan zaman dahulu adzan itu belum ada pengeras seperti sekarang ini. Nah, adzannya masuk suara, tangan dikumpulkan gitu kan. Nah, sekarang mesti nganggo pengeras barang, muadzin ini adzan yang ini. Tangane. Maksudnya ngumpulkan suara gitu maksudnya. Jadi itu adzan 2 itu dilakukan sebelum imam naik jadi khatib, naik mimbar itu pada zaman Khalifah Utsman. Lalu dilakukan boleh enggak? Boleh, itu mengikuti sunnah sahabat Nabi. Ya, karena Nabi juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalau mengikuti Nabi, mengikuti Abu Bakar, mengikuti Utsman, itu imam dah di mimbar baru adzan. Pada zaman Utsman karena banyak adzannya, tapi adzannya tidak di masjid, di pasar adzannya. Dan pertama itu di pasar, manggil orang supaya wadarul bayi, ya, supaya dan cepat tinggal ke urusan dagangannya ke masjid salat Jumat. Nah, setelah orang datang ke masjid, dan di situ lah imam naik mimbar, baru mulai mau khutbah itu diadzani.